Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPS kelas 7A dan 7B pada pertemuan ke-9 ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran tadi terlebih dahulu, silakan anak-anakku mengisi presensi atau daftar hadir ya. Ya, kita langsung kepada slide berikutnya. Kita masuk kepada materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada pertemuan ke-9 ini, kita masuk di perubahan akibat interaksi antar ruang. Apa saja perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antar wilayah atau antar ruang? Bisa kita lihat sini adalah tempat di pedesaan, di mana banyak tanaman-tanaman, unsur pedesaan yang ada di sini. Kita langsung kepada materi. Yang pertama, tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan akibat interaksi antar ruang ya, antar ruang. Adapun pokok-pokok pembahasannya, yang pertama, bentuk terjadinya interaksi antar ruang dan beberapa macam perubahan yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Kenapa di sini Bapak kasih gambar pedesaan? Tentu erat kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang atau wilayah. Dua materi ini ya yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama tadi terjadinya interaksi antar ruang terjadi dalam bentuk yang pertama, adanya interaksi itu karena adanya pergerakan orang ya. Artinya ada pergerakan antar orang per orang. Kemudian yang kedua, adanya pergerakan informasi dari orang yang satu kepada orang yang lain. Kemudian pergerakan gagasan ya, gagasan satu dengan yang lain itu akhirnya terjadi interaksi. Kemudian pergerakan barang ya, barang dari daerah satu ke daerah yang lain, ini menyebabkan terjadinya interaksi ya antar wilayah. Semua hal yang ada di sini, empat hal ini ya, menyebabkan terjadinya perubahan ya. Pergerakan dari satu tempat ke tempat lain itu berubah ya, mengakibatkan berubahnya komposisi atau berubahnya perubahan interaksi antar ruang. Kemudian adanya informasi yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini empat hal ini yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ruang itu wilayah ya, ruang itu bisa diartikan sebagai wilayah. Nah, empat hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan ya, perubahan suatu wilayah atau perubahan suatu ruang. Nah, ini Pantai Pamedas ya. Tentunya ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain ya, karena daerah sini merupakan daerah tujuan wisata ya, daerah Samboja ya. Daerah kita itu banyak yang berkunjung ke situ, akibatnya terjadi perubahan antar ruang ya, interaksi antar ruang. Yang tadinya orang dari tempat lain tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita masuk kepada beberapa macam perubahan yang diakibatkan oleh interaksi antar ruang. Yang pertama, kita lihat di sini. Yang pertama adalah perubahan pertumbuhan yang berkembang. Hal ini disebabkan atau dipengaruhi adanya pergerakan orang, barang, dan jasa. Dari ketiga unsur ini, orang, barang, dan jasa, ini yang menyebabkan perubahan pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah. Yang kedua adalah perubahan orientasi mata pencarian. Ya, adanya kepentingan ekonomi, misalkan orang yang ekonominya kurang mencukupi, dia ingin mencari pekerjaan. Contohnya, penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang dia tuju. Kemudian daerah yang dituju itu tentunya banyak sekali ragam atau pekerjaan yang ada. Misalkan dari desa ke kota. Nah, di kota itu macam-macam bidangnya ya. Macam-macam bidang yang dikuasai ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini ya. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berkembangnya sarana dan prasarana. Contoh misalkan jika ingin bepergian, tentunya membutuhkan kendaraan yang tadinya motor, karena keluarga yang banyak akhirnya membutuhkan kendaraan yang lebih besar dan muatannya pun menjadi banyak. Jadi sarana di satu tempat itu cukup mempengaruhi ya. Kemudian jalan tol itu juga salah satu perkembangan sarana dan prasarana. Yang tadinya lewat Bukit Suharto, sekarang karena jalannya
karena jalannya sudah bagus ya, akhirnya pindah ke jalan tol ya. Kemudian yang keempat, perubahan penggunaan lahan ya. Tentunya ini erat kaitannya dengan kondisi di sekitarnya. Misalkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di pinggir kota ya. Jadi di pinggir kota ini akhirnya yang tadinya lahan pertanian berubah fungsinya menjadi perumahan saking padatnya penduduk. Ini menyebabkan perubahan interaksi wilayah. Kemudian yang kelima nih, perubahan sosial budaya ya. Kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempengaruhi interaksi sosial budaya. Kalau dulu kan belanja itu bisa berinteraksi antara penjual dan pembeli langsung di pasar ya, akhirnya terjadi interaksi atau komunikasi yang bagus antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang pakai online saja, pakai GoPay misalkan, itu bisa pakai Shopee dan lain sebagainya ya. Jadi semakin perubahannya, interaksinya semakin sempit ya, karena pengaruh kecanggihan teknologi tadi. Yang terakhir adalah perubahan komposisi penduduk. Interaksi menyebabkan perubahan komposisi atau jumlah penduduk, misalkan dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentunya penduduk yang dari desa itu pindah semua ke kota, merantau untuk mencari, tidak semua, sebagian pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Contoh aja di daerah Lamongan, itu banyak penduduknya yang meninggalkan kampungnya untuk mencari pekerjaan di provinsi lain atau kota besar lainnya. Akhirnya kampungnya itu menjadi sepi ya. Nah, ini terjadi komposisi yang menumpuk di satu daerah ya. Nah, ini tadi pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Semoga hal yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, jika ada pertanyaan silahkan nanti dimasukkan di kolom pertanyaan yang ada di WA. Kemudian jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Jangan lupa nanti di video YouTube Bapak, di channel Bapak ya. Jadi jangan lupa, itu juga penilaian ya. Kalau kalian like dan subscribe, itu kasih komentar, itu juga penilaian. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, ini pertemuan berikutnya akan diadakan ulangan harian 1 atau penilaian harian 1 dan dipelajari bab 1. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.